I've been watching you with dark eyes every night. Salam Planter Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini, izinkan saya menjelaskan sebuah pertanyaan atau menjawab pertanyaan dari sahabat The Brondol. Bicara tentang penanaman kelapa sawit di daerah yang berpengaruh air laut kok cenderung memiliki pertumbuhan yang tidak normal dan juga buah yang relatif rendah. Rendah dalam artian bahwa buahnya kecil, banyak kempet di musim kemarau, plus dengan kadar minyak yang rendah. Ini terbukti di beberapa pabrik kelapa sawit membuktikan bahwa rendemennya masih di bawah angka 18%. Kenapa kok bisa terjadi? Maka kita akan runut secara detail berkaitan dengan kelapa sawit yang ditanam pada daerah yang terpengaruh air garam dari laut dan ataupun garam yang lainnya. Tapi secara umum adalah bahwa kegaraman ini adalah biasanya dipengaruhi oleh di perkebunan yang dekat dengan laut, yang menyebabkan bahwa air laut akan berpengaruh terhadap pertanaman kelapa sawit yang kita tanam. Jadi di dalam kegaraman yang tinggi yang dipengaruhi oleh air laut ini, maka disebut dengan adalah lahan salinitas dengan salinitas tinggi atau kadar garam yang tinggi. Di mana lahan yang mengandung kadar garam yang tinggi ini biasanya didominasi dengan adanya ion-ion baik natrium, magnesium, klor, sulfat ataupun HCO3- ini, di mana bahwa kadar garam yang tertinggi adalah didominasi oleh adalah natrium klorida atau NaCl ataupun magnesium sulfat. Nah, ini menjadi sebuah menjadi sebuah penghambat yang besar bagi pertumbuhan tanaman kelapa sawit. Karena bahwa dengan adanya kadar garam yang tinggi ini akan sangat berpengaruh terhadap tanaman kelapa sawit sendiri. Berbaik dari berkaitan dengan kebutuhan air. Kita tahu sendiri bahwa tanaman kelapa sawit membutuhkan jumlah air yang sangat besar sekali. Jika mereka kadar garamnya tinggi, maka sangat berpengaruh terhadap penyerapan air ataupun kadar air yang ada di tanaman. Nanti kita akan bahas. Kemudian juga magnesium sulfat juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman pastinya. Karena dengan kadar garam yang tinggi akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kelapa sawit. Seperti video yang ada di depan tadi. Nah, dengan adanya kadar garam yang ada di daerah pertanaman kita akibat misalnya air laut yang mengalami pasang masuk ke dalam parit-parit kita, maka kadar garam yang ada di air laut ini akan berpengaruh adalah ketika pada musim kemarau, yang di musim kemarau itu bahwa terjadi pergerakan garam. Artinya bahwa garam yang ada didominasi oleh ion natrium yang tinggi, maka akan terjadi pergerakan dari bagian bawah tanah ke atas dengan menggunakan mekanisme kapilaritas ini. Artinya bahwa melalui pori-pori kecil di dalam tanah. Nah, kemudian jika kemarau terus, maka akan terjadi akumulasi garam yang tinggi atau natrium yang tinggi. Hal inilah yang nanti akan sangat berpengaruh terhadap kondisi tanaman sendiri. Karena bahwa di daerah dengan kondisi garam yang tinggi, belum tentu air yang banyak bisa diserap oleh tanaman kelapa sawit. Jadi bingung lagi ya. Jadi memang kalau misalnya ada air yang banyak belum tentu bisa diserap oleh tanaman kelapa sawit. Kenapa? Maka kita akan bahas apa yang terjadi jika lahan di pertanaman kelapa sawit kita adalah dipenuhi dengan kadar garam yang tinggi. Maka para petani dan para planter semuanya yang masih penasaran menggunakan garam dapur atau garam krosok untuk pemupukan, maka segera pahami hal ini. Karena bahwa di daerah yang bergaram tinggi saja itu masalahnya luar biasa banyak. Terdispersi tanahnya, penyerapan air yang rendah juga. Malah kita menambahkan NaCl sendiri ke dalam tanaman kelapa sawit yang berharap bahwa natrium bisa mengganti klor, mengganti kalium. Nah, ini nanti akan salah kaprah sekali. Maka yang belum menggunakan garam dapur atau NaCl lebih bagus tidak menggunakan untuk pemupukan di tanaman kelapa sawit kita. Apa yang terjadi jika kadar garam tinggi di lahan kita? Yang pertama adalah terjadi pengeringan fisiologis. Kenapa terjadi pengeringan fisiologis, Pak Pendi? Bahwa belum yang tadi saya sampaikan, dengan adanya kadar garam yang tinggi, sel-sel akar serap kita tidak mampu menyerap air yang ada. Karena bahwa kandungan natrium yang tinggi menyebabkan dispersi yang kuat di dalam larutan itu sendiri. Dengan adanya pengeringan fisiologis ini, bahwa tanaman jelas akan tidak tercukupi kebutuhan airnya. Padahal airnya ada.
namun tidak bisa tercukupi karena memang terjadi pengeringan fisiologis ini. Kemudian yang kedua adalah ketidakseimbangan ion, di mana bahwa dengan adanya ketidakseimbangan ion ini khususnya terjadinya konsumsi energi yang meningkat, karena memang ibaratnya itu bahwa kadar garam yang tinggi di lahan kita, istilahnya tanaman kita itu megap, tidak bisa membutuhkan energi yang sangat tinggi untuk misalnya melakukan metabolisme, untuk transportasi air dan unsur hara lainnya, itu menjadi memotong asimilat karbohidrat yang berujung terhadap kebutuhan energi yang besar untuk penyerapan. Maka jangan kaget ketika lahan kelapa sawit berada di daerah yang berkadar garam tinggi, relatif kerdil, karena memang sangat terganggu itu. Kemudian yang ketiga adalah tekanan osmotik yang tinggi. Dengan adanya kadar garam yang tinggi di sekitar pertanaman kita, di tanaman kita yang harusnya adalah penyerapan larutan tanah tinggal diserap saja sesuai dengan kebutuhan, adanya jerapan natrium atau kadar garam natrium ini, natrium Na+ ini berada di dalam koloid tanah, maka Na+ ini akan naik di bawah, akan tekanannya lebih tinggi dibandingkan sel akar, sehingga bahwa terjadi pemindahan air di dalam terjadi pemindahan air dari akar ke tanah itu sendiri, terjadi penyerapan. Maka jangan kaget kalau di daerah yang terpengaruh garam tiba-tiba tanamannya menguning, kemudian terlihat stres sekali tanamannya, karena memang terjadi penyerapan air yang ada di dalam akar tanaman itu sendiri. Ketika dia ditarik ke adanya di daerah tanaman akar larutan air yang ada di daerah akar, maka jangan kaget, maka bahwa ada sangat kemungkinan sekali bahwa tanaman bisa mati, terjadi penarikan larutan dari akar ke dalam tanah oleh tanah itu sendiri, maka terjadi plasmolisis dan pecah, dan lama-lama dia akan pecah. Tanda-tandanya adalah bahwa di daerah yang terpengaruh garam, kelapa sawit kita memang daunnya lebih hijau, lebih gelap ya, hijau-hijau gelap itu, kemudian kerdil lah ini. Kenapa kerdil? Maka akan terjawab di yang selanjutnya nanti. Di musim kemarau, tanaman akan mengalami dehidrasi, pasti. Dengan adanya dispersi natrium yang tinggi di daerah kegaraman ini, maka bahwa tanah yang ada adalah tanah liat yang sangat-sangat keras sekali di musim kemarau. Dengan adanya dehidrasi yang tinggi ini musim kemarau atau terjadi tanaman terdehidrasi, maka jangan kaget juga ketika tanaman di daerah yang terpengaruh garam, maka dengan adanya dehidrasi yang sangat kuat oleh tanaman ini, artinya bahwa tanaman membutuhkan air yang besar tapi tidak tersuplai dengan bagus, maka tanaman akan menimbulkan gejala pembentukan daun tombak lebih daripada 4. Yang umumnya kita cuma 1-2 saja di daerah yang normal, tapi di daerah yang kegaraman tinggi, dehidrasi ini menyebabkan kondisi bahwa tanaman akan memberikan daun tombak yang banyak, karena memang butuh air yang besar tapi tidak terpenuhi. Di beberapa penelitian literatur disebutkan, penelitian di Palembang yang terpengaruh garam, rata-rata bahwa pembentukan daun tombak adalah lebih daripada 4 itu. Padahal lahan dia hanya sekitar 2-3 kilo dari laut itu. Jadi sangat berpengaruh sekali. Kemudian dengan dehidrasi ini Na tinggi, terdispersi, tanah menjadi keras yang pasti. Ketika tanah menjadi keras, maka permeabilitas ataupun kemampuan meloloskan air atau infiltrasi meloloskan air ke bagian dalam itu sangat sangat rendah sekali. Maka hal ini memang susah sekali untuk kita mungkin masyarakat awam dijelaskan, karena bahwa kandungan natrium yang besar terdispersi, sudah tanahnya keras, maka infiltrasi ke daerah larutan air yang dari atas ke bawah akan sangat rendah sekali. Maka pembentukan daun yang di daerah garam memang relatif daun tombaknya lebih banyak pastinya. Yang selanjutnya, ketika tanaman terdehidrasi, tidak tercukupi kebutuhan air, maka jangan salahkan, begitu penyerapan unsur hara oleh larutan tanah tidak optimal, maka penyerapan unsur hara itu juga pasti akan down. Artinya bahwa penyerapan unsur hara tidak akan optimal. Ketika dia penyerapan unsur hara tidak optimal, dan di beberapa penelitian khususnya adalah kalium tidak optimal, maka akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan fruit set. Maka benar bahwa di bawah curhatan sahabat The Brondol ini,
Ketika dia di daerah yang kadar garam tinggi, apalagi di daerah-daerah yang mau di musim-musim kemarau, maka fruit set kelapa sawit maka tidak terbentuk sangat sempurna. Kenapa? Karena memang penyerapan unsur haranya down. Nanti akan dibahas di nomor 7. Kemudian nomor 5, pertumbuhan tidak normal. Jelas, karena memang kebutuhan air tidak terpenuhi, unsur haranya juga terbatas, maka pertumbuhannya adalah tidak normal. Yang keenam adalah membatasi jumlah supply. Nah, ini yang paling penting. Dengan adanya kadar garam yang tinggi, maka akan terjadi pengaruh penyerapan ataupun lalu lintas dari air baik unsur hara melalui jaringan silim atau flownya itu sendiri, membatasi jumlah suplai hasil metabolisme esensial. Baik dia sudah fotosintesis, maka kondisi pembagian hasil dari metabolisme ini juga tidak berjalan dengan sangat bagus, atau ini pertumbuhan selnya juga akan terhambat. Nah, rata-rata dengan adanya membatasi ini di daerah tanaman-tanaman yang berkayu akan membentuk yang namanya adalah tilosis. Ini bisa terjadi pada tanaman pembuluh dan akan berpengaruh terhadap pembungaan. Adanya kekurangan air ini, hemat saya ya, pembentukan bunga itu juga sangat terbatas. Seperti ini, bagaimana merangsang pembungaan atau pembuahan pada daerah-daerah kita yang normal saja biasanya ada istilah namanya stres air. Ketika tanaman kita di daerah garam, airnya ada sehingga nggak bisa diserap, airnya di musim kemarau dia dehidrasi, maka jangan berharap wajar saja pembentukan bunga dan buah di daerah yang terpengaruh garam relatif lebih singkat. Sekali lagi lebih singkat. Dari pengamatannya yang normal saja pembentukan bunga dari masa antesis sampai ke panen itu adalah 6 bulan atau sekitar 24 mingguan. Tapi di daerah garam bisa saja kita lebih cepat. Karena memang tanaman sendiri, sebuah naluri tanaman sendiri untuk mempercepat lajunya. Karena memang kondisi stres dan sebagainya. Maka wajar sekali ketika dia pembungaannya adalah relatif dan masa panennya lebih cepat ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah menurunkan penyerapan unsur hara. Sekali lagi dengan kondisi yang sangat terbatas itu tanaman sendiri memberikan respon. Penyerapan unsur hara sangat-sangat terbatas sekali dan malah justru penyerapannya akan sangat timpang sekali, khususnya potasium atau kalium ini. Ketika penyerapan kalium kalium sebagai pembentuk unsur hara tandan buah segar yang paling banyak sendiri saja sangat terhambat, maka jangan berharap buahnya akan besar sekali. Ataupun pembentukan fruitnya sempurna, pembentukan BJR berat janjang rata-rata juga sempurna, maka jangan banyak berharap. Kalau kita bagaimana cara memperbaikinya, maka kita harus ada step by step untuk memperbaikinya. Mulai dari pemberian bahan amelioran dan sebagainya yang akan kita bahas setelah ini. Bicara langkah perbaikan pada daerah salinitas tinggi atau kadar garam yang tinggi yang tadi disebutkan di depan, maka ada beberapa langkah, yang paling tidak ada 3 langkah yang mungkin bisa diambil bagi para petani dan para planter semuanya yang mengusahakan tanaman kelapa sawit di daerah salinitas tinggi. Yang pertama adalah dengan pemberian gypsum atau CaSO4. Di mana bahwa pemberian gypsum ini atau CaSO4, di mana bahwa tanah-tanah yang banyak kadar natrium ini ditambah dengan kalsium sulfat ini, maka tergantikanlah bahwa natrium-natrium yang ada pada kompleks jerapan ini akan ditukar dengan adanya menjadi kompleks jerapan di kalsium ini. Di mana bahwa natriumnya akan terlepas dan akan terikat oleh SO4 menjadi natrium sulfat ini, di mana bahwa natrium sulfat kedepannya bisa tercuci dengan sangat baik. Maka kadar natrium ataupun sebagai pemicu utama masalah tadi bisa terselesaikan dengan cara tercuci ketika nanti ada aliran adanya air atau air irigasi ketika adanya hujan. Kemudian solusi yang kedua adalah dengan sistem pengepuran. Mungkin akan sedikit agak lebih panjang prosesnya dengan diberikan kapur, namun bisa saja. Di mana bahwa dengan pemberian kapur, sulfur yang ada akan bereaksi dengan oksigen dan air, di mana akan membentuk asam sulfat 2SO4 plus energi, akan dibantu oleh bakteri adalah Thiobacillus. Di mana pemberian adanya sulfur yang bereaksi yang tadi di daerah kegaraman tinggi, maka pemberian kapur kalsium karbonat ini akan bereaksi dengan asam sulfat, di mana akan membentuk
ya kembali lagi ke pembentukan kalsium sulfat ataupun gipsum ini sendiri, di mana nanti akan bereaksi, akan menggantikan ion-ion yang terpenuhi oleh natrium, akan tergantikan oleh ion kalsium. Yang ketiga adalah penambahan bahan organik. Loh, kok bisa sih Pak Pendi penambahan bahan organik akan menggantikan apa? Akan memperbaiki sistem kegaraman? Bahwa penambahan bahan organik adalah menjaga keseimbangan antara natrium, kalsium, dan magnesium akan terjadi keseimbangan. Ketika keseimbangan, maka bahwa dengan pemberian bahan organik sendiri adalah akan menurunkan ESP, angka ESP atau exchangeable sodium percentage atau persentase sodium yang bisa dipertukarkan. Jadi ini adalah 3 solusinya. Nah, ketika 3 solusinya ini bisa kita laksanakan, namun ada beberapa langkah sebenarnya ketika kita mau buka di perkebunan kelapa sawit di daerah yang dekat dengan laut itu sendiri, bahwa langkah menguranginya yang pertama nih, cara yang pertama adalah bahwa lahan itu harus rata. Memang rata-rata di daerah pasang surut memang udah rata. Rata ini artinya bahwa jangan sampai bahwa kondisi lahan kita akan mengurangi kemungkinan terjadinya bercak-bercak garam ketika dia akan terkonsentrasi di musim kemaraunya nanti. Kemudian kalau bisa nih, walaupun angkanya biayanya agak cukup besar, adalah menyediakan air irigasi dengan kualitas yang bagus. Ini biasanya kalau untuk tanaman sayuran atau tanaman buah mungkin, tapi kalau untuk kelapa sawit memang agak berat ini biayanya. Kemudian kelembaban tanahnya, yaitu menjaga kelembaban tanahnya. Dengan adanya tanah yang lembab, maka terjadi pengenceran-pengenceran garam yang tidak menjadi masalah besar bagi penyerapan unsur hara dan air bagi tanaman kelapa sawit itu sendiri. Kemudian penambahan bahan organik yang tadi sudah diceritakan di depan. Dan yang terakhir adalah sendiri, ketika sudah di daerah garam, maka sebenarnya jangan sampai kita menambah kegaraman lagi. Dengan cara seperti apa? Adalah dengan cara mengurangi penggunaan pupuk-pupuk bersenyawa garam. Misalnya urea. Wah, ini garam ini urea. Kemudian kiserit. Ini bisa kalau bisa dolomit. Karena dolomit sendiri adalah ada gugus kapurnya juga yang nanti akan membantu pelepasan natrium ini untuk tidak menjadi masalah bagi tanaman kelapa sawit itu sendiri. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Mungkin penjelasan ini jauh dari sempurna, tapi itu adalah gambaran bagaimana mekanisme di daerah yang terpengaruh garam ini masih bisa beradventure, ya masih berbudidaya, yang kita harapkan adalah produksi tinggi. Karena bahwa jangan sampai kita berbudidaya kelapa sawit di daerah garam ini sendiri malah udah biayanya tinggi, langkahnya tidak tepat, yang berujung terhadap produktivitas tanaman kelapa sawit yang rendah, minyak yang rendah, dan berujung terhadap pendapatan petani yang rendah itu sendiri. Maka wajib dipahami bahwa menanam di daerah kegaraman tinggi tidak seperti kita menanam kelapa. Kelapa di pinggir pantai subur, tapi kelapa sawit tidak. Ini masalahnya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah melimpahkan rahmat dan hidayahnya bagi kita, dan semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita semuanya. Sehat selalu dan salam hangat bagi keluarga Anda di rumah. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.